Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anakku sekalian. Salam sejahtera. Semoga sehat semuanya. Apa nih nyari? Hari ini membahas mengenai menganalisis bahaya penggunaan narkoba. Yang sebelum mulai materinya, saya akan cek dulu siapa yang sudah hadir. Sudah ada Samilnati, Ayu Amelia, Nur Oktavia hadir, Amanda, Sonia, oke, Sabina, kemudian Agil, Jadil, Nova hadir ya. Oke, semoga sehat semuanya yang sudah mengikuti. Oke, yang baru ikut yaitu Nur Alfida Yanti hadir. Oke, langsung kita masuk di materi berikutnya, yaitu apakah narkoba itu? Kita akan menjelaskan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, yaitu psikopatologika dan zat adiktif lainnya. Obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui secara dihirup maupun dengan cara disuntik, dan dalam mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Itu salah satu arti dari narkoba. Bahayanya narkoba ya. Singkatannya dari narkoba itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ya, yang berbahaya. Kemudian kita lanjut. Apakah narkotika? Nah, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Nah, ini narkotika. Bahayanya itu kalau seandainya kita sudah pernah merasakan dan mengkonsumsi yang namanya narkotika, maka kita akan berkegantungan kepada obat ini tersebut. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian apa zat adiktif lainnya, obat yang berbahaya? Yaitu zat adiktif lainnya adalah obat yang berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, diantaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Nah, ini penggunaan zat adiktifnya tadi. Kalau kita sudah mengkonsumsinya, dia akan kalau misalnya kita tidak mengkonsumsinya kembali, maka kita akan merasa putus, merasa sakit. Nah, kemudian lelah yang luar biasa. Itu kalau seandainya kita sudah mengkonsumsi ini, maka kita akan bergantungan kepada ini. Itu makanya itu obat ini sangat berbahaya sekali buat tubuh kita semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa hal yang membahayakan
menyalahgunakan narkoba, yaitu 1. Bahaya terhadap fisik, kemudian 2. Kerusakan fungsi sistem saraf pusat atau otak, kemudian 3. Terjadi infeksi angkut otot jantung, gangguan peredaran darah. Kemudian 4. Menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit. Kemudian kelima, gangguan pada paru-paru, sukar bernafas, sesak napas, dan penyakit-penyakit paru-paru lainnya. Kemudian 6, susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung usus besar. Kemudian mudah terinfeksi TBC, HIV, AIDS, hepatitis, infeksi ginjal, saluran kencing, peradangan pada otot, dan kinerja jantung terganggu, dan daya tahan tubuh lemah ya. Ini bahaya penyalahgunaan narkoba ya. Diperhatikan anak bapak. Jadi penggunaan narkoba itu ada 8 yang kalau seandainya kita menyalahgunakan narkoba, maka ada 8 masalah yang harus kita rasakan. Kemudian selanjutnya bahaya terhadap fisik. Ada 6 ya, akan menimbulkan ketagihan, ketergantungan, kemudian mengganggu mental, mengganggu kesehatan, cenderung menjadi pelaku kejahatan, mengakibatkan kematian, memupus intek, akan menimbulkan ketagihan. Kalau seandainya kita tadi sudah Bapak sering menyampaikan akan tergantungan terhadap obat tersebut. Kemudian mengganggu mental kita. Tadi mentalnya normal, bagus. Kalau setelah mengkonsumsi ini, mentalnya tuh mulai agak kurang normal seperti manusia seutuhnya. Kemudian mengganggu kesehatan. Kesehatan mulai terganggu ketika kita sudah mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Cenderung menjadi pelaku kejahatan. Kalau sudah konsumsi seperti ini, maka kebanyakan manusia itu akan menimbulkan rasa tergantungnya, akhirnya menimbulkan kejahatan, yaitu bisa membunuh, mencuri, berani sekali. Kemudian dikarenakan oleh pengaruh obat tersebut. Akibat kematian, ini banyak sekali narkoba ini mengakibatkan kematiannya. Memupus imtak, iman dan takwa kita akan kurang ketika sudah mengkonsumsi obat tersebut. Lanjut. Kerusakan fungsi sistem saraf pusat otak. Nih, tadi di atas sudah dijelaskan 8 tadi. Ini kedua. Otak adalah bagian terpenting dalam sistem saraf pusat, sehingga otak dilindungi oleh tulang tengkorak yang sangat kuat. Waspadalah, penyalahgunaan narkoba dapat merusak dan membahayakan jaringan fungsi sistem pusat saraf. Saraf otak ini akan bermasalah jaringannya kalau misalnya kita selalu mengkonsumsi narkoba ya. Kemudian untuk sistem saraf pusat otak adalah bagian tubuh yang memberi hidup pada kita, yang harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Saraf itu adalah tumpuan hidup kita. Kalau seandainya tumpuan otak kita, saraf otak kita bermasalah, maka sistem saraf yang lain akan ikut rusak dan tidak akan berjalan dengan baik. Maka itu kita sebagai manusia yang belum merasakan, maka anak-anak Bapak, maka haruslah dicegah sedini mungkin dengan menjauhi narkoba. Jauhi narkoba ya. Kemudian berikutnya yang ketiga itu terjadi infeksi angkut otot jantung, gangguan peredaran darah. Peredaran darah tidak lancar ya. Jantung sebagai alat hidup
tubuh kita, sebagian detik jantung memompa darah di seluruh tubuh kita terganggu. Pompa darah kita, yaitu jantung kita itu fungsinya itu tidak seperti mestinya, dia akan rusak sedikit-sedikit. Akhirnya ini penyakit jantung ini lebih banyak meninggal diakibatkan oleh yaitu mengkonsumsi narkoba tadi. Kemudian bahaya terhadap kejiwaan. Bagi remaja yang memakai narkoba, hal ini akan sulit dilakukan karena mereka akan memiliki kecenderungan untuk bersikap labil, cepat memberontak, introspeksi dan penuh rahasia, sering berbohong dan suka mencuri, menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan, memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang, menjadi malas dan prestasi belajar menurun, akal sehat tidak berperang berpikir. Nah, ini salah satu contoh bahayanya terhadap kejiwaan. Bersikap labil, kemudian cepat memberontak, introspeksi yang penuh rahasia, sering berbohong dan suka mencuri. Ini sering dilakukan oleh anak-anak kalau seandainya sudah terjangkit atau sudah sering mengkonsumsi narkoba gitu. Biasanya hal ini biasa dilakukan gitu. Jadi kalau ada teman-teman kalian mungkin di sekolah sering marah, sering terjadi apa-apa, maka kita perlu curigai dan kalau perlu kita tanyai gitu, apakah dia ini biasa kalian itu, teman-teman kalian yang mungkin yang biasanya prestasinya menurun pas segala macam, itu biasanya salah satunya biasa melakukan konsumsi narkoba tersebut. Akal sehat tidak berperang, tidak rasional. Belajar itu tidak fokus, pikirannya itu macam-macam, berpikir irasional. Jadi dia tidak berpikir normal seperti biasanya. Bahaya terhadap lingkungan masyarakat, bahaya narkoba terhadap keluarga, bahaya narkoba terhadap lingkungan masyarakat. Alasan memakai narkoba antara lain yaitu bahaya narkoba terhadap keluarga, akan mengganggu keharmonisan keluarga, merongrong keluarga, membuat aib keluarga, hilangnya harapan keluarga. Ini biasanya yang menggunakan narkoba biasanya di dalam kehidupannya berkeluarga seperti ini terjadinya. Akan mengganggukan keharmonisan keluarga, itu tidak ada. Dia akan melakukan hal-hal yang di luar daripada dikendalikan di dalam hal-hal manusia, yaitu kasar, kemudian komunikasinya tidak baik, tidak bagus itu terhadap di dalam keluarga itu. Kemudian bahaya narkoba terhadap lingkungan mengganggu keamanan dan ketertiban mendorong tindak kejahatan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan, menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang benar. Ini biasa terjadi, yaitu mengganggu keamanan ketertiban. Biasanya mereka itu ketika selesai mengkonsumsi itu biasanya ada-ada aja yang mereka lakukan. Kemudian mendorong kejahatan. Banyak sekali kejahatan yang didorong oleh narkoba gitu. Akibat oleh ketergantungan tadi, mereka menghalalkan apapun yang terjadi, mencuri, jadi membunuh itu mereka lakukan. Karena kan setelah mengkonsumsi narkoba ini begitu luar biasanya berbahayanya, akhirnya tindakan yang hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak semestinya dilakukan oleh manusia, mereka lakukan. Kemudian mengakibatkan hilangnya kepercayaannya, kemudian menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Ini akan terjadi ketika kita di dalam terhadap bahayanya lingkungan dalam lingkungan. Kemudian asal memakai narkoba antara lain. Ini biasanya memuaskan rasa ingin tahu. Ini bagi anak-anak Bapak yang belum pernah melakukannya, jangan pernah coba dengan narkoba ini, karena ini sangat berbahaya sekali apabila kita mengkonsumsi atau
meminum yang namanya menggunakan, yaitu mensuntik maupun minum suatu barang yaitu berupa narkoba ini. Ikut-ikutan teman, nah itu jangan usah ikut-ikutan teman. Tadi lingkungan sudah dijelaskan, tidak perlu. Pilih-pilih teman, pintar-pintar memilih teman, tidak boleh kalau misalnya teman itu memang bermasalah, kita tidak usah aja berteman dengan dia. Kita masih banyak teman yang lain. Solidaritas teman, tidak usah kita merasa so gagah, so tahu gitu. Akhirnya kalian ikut serta gitu. Kemudian akibat canggung kepada teman sendiri, akhirnya ikut juga. Hindari kalau hal-hal seperti ini. Nah ini biar dihindari, tidak usah dianggap terlihat gaya, menunjukkan kehebatan, tidak usah menunjukkan kehebatan ya. Merasa sudah dewasa, tidak perlu. Ada hal-hal yang lain yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan dalam tubuh kita. Gejala penyalahgunaan narkoba yang nampak antara lain yaitu ada 6, yaitu menjadi malas, kurang perhatikan badan sendiri, hidup tidak teratur, tidak dapat memegang kepentingan orang lain, mudah tersinggung, egois. Ini biasa apabila orang itu sudah memiliki gejala awal penyalahgunaan narkoba yang nampak. Itu ada 6 ya. Kemudian tanda-tanda dini penggunaan narkoba itu ada ini: hilangnya minat bergaul dan olahraga, mengabaikan perawatan, keterampilan diri, disiplin, kemudian suka menyendiri, cepat tersinggung, berlaku curang itu biasanya tadi, selalu menghindari cahaya matahari atau sinar terang, kemudian menutupi lengan dengan menggunakan kemeja lengan panjang, sering berlama-lama di tempat yang tak biasa, kamar mandi, WC, gudang, kamar ya, suka mencuri barang di rumah, prestasi sekolah kerja menurun. Nih sudah dijelaskan dari awal tadi tanda-tanda dini menggunakan narkoba. Kalau seandainya kita sudah ini tanda-tanda awalnya. Tanda awalnya ketika kita ketika orang tersebut mengkonsumsi atau memakai narkoba. Gejala fisik, berat badan akan turun drastis, kemudian mata cengkung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman, buang air besarnya dan air kecil kurang lancar, sembelit atau sakit perut, tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, ada bekas luka sayatan. Kemudian terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, mengeluarkan air mata yang berlebihan, mengeluarkan keringat yang berlebihan, kepala sering nyeri, persendian ngeluh, banyaknya lendir dari hidung, diare, bulu kuduk berdiri, sukar tidur, menguap. Nah, ini biasa terjadi yang sudah gejala untuk fisik yang sudah mengkonsumsi narkoba itu biasa mengalami gejala fisik seperti ini. Oke, perubahan perilaku. Yaitu perubahan perilakunya yaitu aja susah untuk diajak bicara, suka menyendiri, menjauhkan diri, sulit untuk terlibat dalam aktivitas, sering tidak menepati waktu, sering mudah tersinggung, suka bicara berlebihan, suka kelihatan minder, malu-malu, selalu tampak tidak tenang, gelisah, selalu curiga tanpa alasan. Ini perubahan perilaku yang dialami oleh manusia yang sudah biasa melakukan atau menggunakan narkoba. Sanksi-sanksi penyalahgunaan narkoba. Ini ada sanksi hukum, ada sanksi sosial, ada sanksi moral ya. Ini sanksi berikutnya ya. Nah, ini kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba.
Kemudian pereratan diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti. Ini biasakan kalian. Kiat-kiat menghindari itu kita punya agama Islam maupun agama yang lain pun sama. Kita mau menghindari namanya narkoba, maka kita harus keimanan harus dikuatkan dan ketakwaan. Jadi harus kita terapkan dengan baik itu. Kebiasakan diri berpola hidup sehat. Nah, ini pola hidup sehat ya di rumah. Pola hidup sehat itu bukan berarti kita berolahraga saja, tetapi di rumah itu bisa menggunakan aktivitas yang lain, misalnya membantu orang tua, menyapu, mencuci baju, itu salah satu aktivitas yang bermanfaat buat kalian. Menolak bujukan nih, biasakan menolak bujukan. Apabila tahu teman tersebut bermasalah, maka bujukan tersebut jangan kalau misalnya ada teman, mungkin kalian tahu anak itu biasanya tidak baik, kelakuannya, moralnya tidak baik, maka kalian harus menolaknya, jangan kalian ikut-ikutan. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini harus kalian lakukan. Kalian sebagai seorang pelajar harus belajar sungguh-sungguh. Orang belajar sungguh-sungguh pasti waktunya itu pasti konsentrasi dengan belajar. Kalau seandainya dia sungguh-sungguh belajar, akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Seperti tadi, mungkin diajak teman kemana-mana tidak akan mau karena waktunya untuk belajar. Mengisi waktu dengan luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, ini tadi lebih bermanfaat. Mungkin kalau punya kebun di rumah bisa menanam sesuatu, mungkin itu bermanfaat sekali buat kalian. Hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Nah, hindari. Oke, itu aja mungkin dari Bapak penjelasan berkaitan dengan narkoba. Ada tugas buat kalian, yaitu tugasnya jelaskan dan sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba terhadap tubuh manusia, gejala dan tanda-tanda penggunaan narkoba, kemudian pencegahan narkoba. Ini tugasnya. Ini tugasnya, tugas akhirnya. Ya, lupa Bapak pun apa? Kemarin itu Bapak bikin PowerPoint-nya cepat-cepat, akhirnya lupa, terhapus. Oke, ini tugas akhirnya. Yang mau bertanya silakan bertanya dulu berkaitan dengan tugasnya. Bapak tunggu. Tugasnya yaitu jelaskan atau disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba terhadap tubuh manusia, gejala dan tanda-tanda penggunaan narkoba, kemudian pencegahan narkoba. Di sini ada bicara bentuk. Yang mana di sini adalah selisih antara harga pembelian dan harga penjualan. Kalau bicara bentuk ada pertanyaan bagi anak-anakku sekalian berkaitan dengan tugas? Jangan kalian hitung bahwa modal saya untuk mendapatkan 10 unit barang ini adalah 10 juta. Itu salah. Kenapa? Ketika kalian mengeluarkan uang lain untuk mengambil barang itu, Oke, sudah mengerti?
Tinggal kalian ngerjakan tugas. Bapak tunggu sampai jam 4 sore tugasnya ini. Kirimnya bisa lewat WA maupun Classroom. Bapak tunggu sampai jam 4 tugasnya. Ada pertanyaan lagi yang lainnya sebelum Bapak tutup kegiatan live streamingnya? Tunggu dulu. Aduh. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka live streaming ini Bapak tutup dengan berakhirnya tadi tidak ada pertanyaan karena sudah jelas semua, tidak perlu ditanya. Oke, jelas sudah ya. Hingga Bapak tunggu tugasnya ya. Bapak tunggu sampai jam 4. Itu aja mungkin. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah ikut. Konfirmasikan pada teman-temannya yang belum sempat ikut. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini berkaitan dengan pelajaran penjas. Bapak Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap di rumah. Oke.